Bapak Gubernur Papua dan Bapak Gubernur Papua Barat yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, saya mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi oleh karena selaku kepala keluarga besar dari keluarga kami, keperluan saya tetap di Jakarta diperlukan. Karena itu maka saya sulit meninggalkan kota Jakarta ini. Maka melalui media ini saya mohon dapat diizinkan menyampaikan beberapa pendapat, harapan dan himbauan kepada seluruh peserta International Biodiversity Conference on Sustainable Development. Pertemuan ini sangat penting Bapak Ibu hadirin oleh karena membahas masalah keanekaragaman hayati, biodiversity dalam konteks dalam kaitan pembangunan berkelanjutan. Kita sekarang mengalami krisis besar di dalam pembangunan oleh karena sejak 1750 revolusi industri melakukan proses pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan merusak lingkungan serta menghancurkan keanekaragaman hayati. Memang dunia mengalami kemajuan di dalam materi, peningkatan pendapatan, tetapi ketika dia adakan peninjauan terhadap hasil pembangunan abad ke-20, tampaklah bahawa kemajuan barang produksi dan jasa memang meningkat 7 kali tahun 1950 pada tahun 2000 7 kali 1950. Namun pada tahun 2000 kita temukan bahawa dari 6 miliar manusia 2,4 miliar manusia menderita kemiskinan, bahawa sumber daya alam lingkungan dan terutama keanekaragaman hayati hancur di dunia ini. Maka jika pembangunan dilanjutkan seperti pola abad ke-20, dikhawatirkan bahawa alam ini, bumi ini tidak bisa mensustain, memberlanjutkan kehidupan ini. Dunia sekarang menghadapi ancaman besar adanya perubahan iklim akibat dari pencemaran udara hasil bikinan manusia. Maka kalau itu berlanjut, betul pembangunan itu berjalan, tetapi bagaimana pada ujungnya jika kehidupan sumber daya alam dan lingkungan menimbulkan kematian bagi manusia? Perubahan iklim yang akan sungguh-sungguh terjadi di tahun-tahun depan harus diganti dengan cara membangun yang berbeda. Itu sebabnya dalam bulan Desember 2009 di Copenhagen, persoalan perubahan iklim mencuat menjadi persoalan besar untuk dirubah, untuk dikendalikan agar pembangunan tidak sampai membunuh kehidupan manusia. Dan di dalam hubungan ini, tahun depan 2010 di Nagoya akan berlangsung pertemuan summit mengenai keberlanjutan keanekaragaman hayati. The Biodiversity Convention menjadi pokok permasalahan. Dua hal ini, bagaimana memungkinkan pembangunan berkelanjutan dengan memelihara keanekaragaman hayati adalah fokus dari kehidupan keberlanjutan hidup manusia ini yang memerlukan satu rumusan baru, pendekatan baru, model baru dari pembangunan ini. Maka dunia sepakat untuk menempuh pola pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Di dalam pola ini unsur pokok adalah dipeliharanya, dilestarikannya keanekaragaman hayati, biodiversity. Maka bagaimanakah hal itu sungguh-sungguh bisa dilaksanakan di bumi ini? Di dunia ini, Bapak Ibu hadirin berbahagia, di bumi ini
ada 3 kelompok negara yang penting dalam keanekaragaman hayati. 1 Brazil, 2 Indonesia, 3 Zaire Kongo di Afrika. Dari 3 negara ini, Indonesia satu-satunya negara yang punya keanekaragaman hayati bukan hanya di daratan, tapi juga di lautan. Sehingga dari sudut keanekaragaman hayati yang lengkap, darat dan laut, Indonesia mengungguli Brasilia dan Zaire Kongo. Maka Indonesia memberi satu bahan sumber anekaragaman hayati kepada seluruh dunia, baik sumber alam hayati daratan maupun lautan. Dalam konteks ini, siapa memberi sumbangan terbesar dalam keanekaragaman hayati dari Indonesia ini? Yaitu Papua. Papua memberi sumber